Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat teman-teman digital marketer. Jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari rahmanreview.com. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki video yang ke 6.3 Fast Track Affiliate, yaitu Rapid Product Knowledge Pintax App. Karena ini software SEO, jadi paling tidak sebelum kita memasarkannya kita minimal tahu konsep dasar SEO juga. Nah, setelah sebelumnya kita sudah mengetahui tentang sumber traffic, ya, bagaimana sebaiknya menggunakan sumber traffic. Nah, di sini akan kita lihat di basic SEO, walaupun sebenarnya sudah saya sempat singgung di video sebelumnya tentang konsep dasar SEO itu, tapi di sini kita akan lebih jauh untuk melihat lagi agak-agak mendalam, ya, agak sedikit mendalam, sedikit saja, tidak rumit dan mudah untuk diikuti. Oke. Nah, jadi dalam SEO itu sendiri, dalam dunia SEO itu untuk belajarnya dibagi menjadi tiga kategori, ya, kategori besar. Ini bersumber dari Saung SEO punyanya Mas David, ya, Davi Sasi. Kebetulan beliau ini salah seorang master SEO Indonesia, dan saya juga banyak belajar dari beliau dan kenal sudah cukup lama, sampai sekarang masih aktif, ya. Nah, ini pertama dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu riset kata kunci. Nah, di sini riset kata kunci ini beserta turunannya. Jadi tidak asal riset kata kunci saja, ada turunan-turunannya. Nah, apa saja turunannya bisa teman-teman lihat di sini, tapi tidak menjelaskan secara proses detail, dibagi ke dalam beberapa bagian. Nah, referensi ini saya ambil dari Backlinko punyanya Om Briandin, salah satu nama besar di dunia SEO internasional. Di sini proses riset keyword. Nah, ini kategori besarnya riset keyword. Kenapa sampai saya bilang turunannya? Jadi riset keyword ini ada riset keyword, kemudian bagaimana menemukan keyword. Nah, kemudian di sini ada juga tools yang digunakan untuk riset keyword, baik yang gratis ataupun berbayar. Oke, makanya kenapa sampai Spintax ini menjadi pilihan yang mudah dan murah. Murahnya yaitu karena tidak perlu membeli tools riset keyword yang berbayar. Nah, sedangkan di tools ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesulitan sebuah keyword, ya, kemudian jumlah pencarian per bulan itu berapa banyak. Itu data itu diketahui dari yang namanya tools, keyword research tools ini. Nah, kemudian setelah kita sudah investasikan banyak di sini, ini harus kita analisa lagi secara otomatis ataupun secara manual keyword difficulty, artinya tingkat kesulitan sebuah keyword. Apakah kita mampu bersaing di keyword itu atau tidak? Nah, kemudian pada step selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah cara menentukan keyword. Karena begitu kita mencari keyword, kita tidak hanya memilih satu jenis keyword saja, tapi ada alternatif sekitar 5-10, terserah yang teman-teman perlukan. Nah, setelah daftar list keyword itu teman-teman punya, kemudian dianalisa lagi apakah teman-teman bisa bersaing untuk sebuah keyword tersebut. Nah, indikasi-indikasinya juga sendiri sudah banyak, baik itu dari domain rating menurut Ahrefs,
kemudian backlink dari sebuah website itu. Nah, banyak sekali algoritma yang digunakan. Kemudian on-page SEO. Nah, ini on-page SEO ini tentang optimasi di halaman website secara keseluruhan ini ya. Baik itu di dalamnya ada kategori loading speed. Nah, loading speed, kemudian ada copywriting juga. Jadi copywriting itu kan user betah berlama-lama membaca atau di dalam website, melihat sebuah website berdasarkan hasil pencarian. Nah, itu juga menjadi signal untuk search engine bahwa memang sebuah website itu memiliki kualitas yang sangat baik. Nah, ini keyword ya, materi ini sudah kita bahas di topik video ini, jadi tidak akan saya buat video selanjutnya lagi. Nah, kemudian alat dan bahan riset keyword. Nah, ini sudah disinggung ya, saya sudah singgung di sini. Ada banyak sekali baik free maupun berbayar. Nah, data yang didapatkan adalah jumlah pencarian, kemudian tingkat kesulitan sebuah keyword. Nah, alatnya sendiri macam-macam, toolsnya sendiri macam-macam ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Cuma seperti yang teman-teman tahu bahwa jika berbayar maka data yang didapatkan, fasilitas yang didapatkan otomatis lebih banyak daripada yang versi gratisan, seperti itu. Nah, setelah semua proses panjang itu, kembali lagi bagaimana caranya menemukan keyword. Nah, kemudian kita lompat lagi ke sini, on-page SEO. Nah, off-page SEO sendiri tentang link ya, sebut vote, link atau backlink. Nah, untuk mendapatkan backlink ini sendiri juga tidak mudah. Bahkan beberapa kasus itu pemilik website itu rela membayar mahal untuk sebuah backlink yang ditanam di website luar dan mengarahkannya ke website owner, atau dalam hal ini kita sebagai pebisnis online. Jika kita ingin mendapatkan backlink, kadang-kadang kita juga harus bayar, seperti itu. Nah, sedangkan backlink ini sendiri ada juga tingkat kualitasnya, seperti yang didapatkan dari backlink dari domain yang memang memiliki kualitas bagus, kemudian relevan juga dengan topik kita, misalnya niche kita di digital marketing, produk digital, kemudian ataupun niche herbal ya, produk fisik contohnya. Sangat bagus sekali kalau mendapatkan backlink dari situs-situs authority seperti Alo Dokter, kemudian Detik Health, seperti itu, ataupun website-website kampus yang bereksistensi ACID, atau website kampus seperti itu. Itu kualitas backlink. Yang pertama dari domain asal backlink, kemudian relevan juga, topik relevan. Nah, ini banyak sekali off-page SEO ini juga ada turunan-turunannya sendiri. Nah, dan on-page SEO ini juga ada turunan-turunannya sendiri. Riset kata kunci ini ada juga turunan-turunannya sendiri, seperti itu. Oke. Kemudian oke, masih ada waktu ya, masih 9 menit. Nah, teman-teman bisa masuk halaman 1 asalkan ada banyak ranking faktor. Nah, ranking faktor ini menurut Om Brian sendiri ada 200 ya, ada 200. Tapi yang paling utama itu adalah backlink. Backlink ini penjelasan selanjutnya di video berikutnya. Mungkin penjelasan ini lebih cocok di bagian mazhab SEO ini dan tipe SEOers. Jadi orang-orang yang melakukan SEO akan saya bahas di situ. Yang jelas Om Brian mengklasifikasinya ini harus paling tidak kita harus memaksimalkan di sini untuk mendapatkan
peringkat di halaman pertama. Salah satunya tentu saja backlink ya, backlink faktor juga ada, kemudian domain faktor seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian user interaction ini tindakan-tindakan atau jumlah-jumlah klik yang ada di dalam halaman website ini. Kemudian spam juga pengaruh ya. Brand signal ini seperti contohnya macam berapa banyak sharing di sosial media terhadap satu website ini gitu. Jadi sangat banyak sekali. Nah, Spintax App ini memotong setidaknya sekitar 90% dari proses yang rumit ini, proses rumit dan mahal ini. Nah, untuk itu Spintax App mengatakan bahwa membantu teman-teman untuk masuk di halaman 1 dengan mudah dan murah. Seperti yang sebelumnya sudah saya katakan seperti itu. Ini untuk basic product knowledge Spintax App. Jadi sebagai affiliate teman-teman harus memahami apa itu SEO, karena dalam studi kasus ini artinya dalam contoh affiliate ini kita akan memasarkan Spintax App. Jadi paling tidak basic SEO kita paham juga. Nah, kuncinya saling berkaitan juga dengan headline yang nah ini quick tips yang pernah saya singgung sebelumnya. Jadi setelah product knowledge itu kita tahu bahwa kita bisa menciptakan angel promosi yang banyak sekali. Nah, semua saling berkaitan ya. Digital marketing itu luas. Makanya setiap kali sharing saya selalu mengingatkan bahwa digital marketing itu luas. Teman-teman perlu untuk batasi rasa ingin tahu yang terlalu berlebihan. Jadi cukup catat dulu, kemudian setelah ada waktu luang atau saat ini teman-teman berada di step yang mana itu dicatat dulu. Setelah selesai baru teman-teman bisa melihat lebih jauh ke bagian selanjutnya seperti itu. Oke, saya kira di basic product knowledge ini basic SEO fast track affiliate 6.3 penjelasannya sudah cukup jelas ya. Saya kira teman-teman bisa memahami. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman kita bahas sama-sama di grup bersama teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe juga di rahmanreview.com untuk tidak ketinggalan informasi terbaru. Oke, selamat praktek, selamat belajar, sukses selalu buat teman-teman. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.